Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan bila berada di luar, ya jangan lupa untuk menggunakan masker dan jangan lupa untuk cuci tangan. Pada pertemuan sebelumnya, ya, pada mata kuliah keamanan komputer, kita telah membahas mengenai apa itu keamanan komputer, ya, kenapa kehajatan komputer itu semakin meningkat. Nah, pada video kali ini dan pertemuan kali ini, ya, kita akan membahas mengenai mengamankan sistem operasi atau securing operating systems. Di awal pertemuan ini, ya, kita akan membahas terlebih dahulu, ya, mengenai berita keamanan, ya, atau security news, ya. Jadi, bila kita lihat, ya, sampai sekarang, ya, berita sekarang, itu malware kebanyakan menyerang sistem operasi Windows. Dan bukan berarti sistem operasi yang lain itu tidak bisa diserang, ya, atau tidak terkena. Atau Linux juga tidak terkena, atau macOS juga tidak terkena. Tapi memang kebanyakan, karena di seluruh dunia ini, itu kebanyakan dari perusahaan, perorangan, itu menggunakan sistem operasi Windows, jadi si penyerang itu mencoba untuk menyerang sistem operasi Windows. Terus berikutnya, ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi file dan folder. Jadi, yang terjadi baru-baru ini bisa dilihat di layar di sebelah kiri. Jadi, selain dia menyerang, ya mengakurasi file dan folder, ransomware juga menampilkan pesan peringatan, ya seperti bisa dilihat, ya peringatan untuk meminta uang tebusan supaya nantinya semua yang ada di dalamnya yang tidak bisa dibuka bisa kembali normal sebagai mestinya. Ya bisa dilihat dalam bentuk apa ini? Bitcoin, ya. Itu dalam bentuk cryptocurrency, ya. Dengan apa katanya? Dengan imbalan akan diberikan kunci deskripsi. Tetapi, ya, pada kenyataannya semua itu tidak akan ditindaklanjuti, ya, setelah mereka mendapatkan uangnya dan tidak dibuka filenya dan mereka tidak memberikan file enkripsinya, ya. Nah, tindakan ini itu sudah dimulai sebenarnya sejak tahun 2016, sehingga bisa dijadikan bahwa ini merupakan ancaman, ya, pada keamanan dunia maya secara global dan terus berkembang. Yang dilakukan apa? Menargetkan komputer menjalankan sistem operasi. Sistem operasinya apa? Sistem operasi Windows kebanyakan. Dengan mengenkripsi data dan menutup pembayaran tadi, ya. Terus kemudian ini sebenarnya sebelum hal ini terjadi, jadi sudah disebarkan melalui Eternal Blue. Jadi sebuah eksploitasi yang dikembangkan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat atau NSA. Jadi sebenarnya Eternal Blue dicuri dan dibocorkan oleh grup bernama The Shadow Brokers sebelum penyerangan WannaCry ini terjadi. Dan bisa dilihat, akhirnya malware ini sudah berada di mana-mana dan komputer tetap menjalankan Windows, ya, sebagai sistem operasi. Terus kemudian yang akhirnya apa? Sistem operasi tersebut bisa sangat rentan. Jadi menurut laporan dari keamanan, ya, tahun 2019-2020 yang telah dilakukan oleh Avetes untuk program jahat baru, ya, terjadi atau sebanyak 114 juta program jahat baru, ya, yang dikembangkan. Jadi 78,64% semua itu tahun 2019 menyerang sistem operasi Windows. Nah, angka tersebut diperkirakan terus akan meningkat sampai tahun 2020 ini. Jadi ada program baru sekitar 160 juta. Salah satu alasan, ya, peningkatan ini terjadi karena apa? Karena sekarang ini lagi pandemi COVID-19. Jadi banyak peretas memanfaatkan ketidakpastian untuk menyebarkan malware dan meningkatkan serangan phishing. Hasilnya, presentasi malware yang menyebar ke komputer Windows meningkat menjadi 83,45% pada kuartal pertama di tahun 2020. Ya, tujuan pembelajaran dari keamanan komputer ini itu yang pertama adalah keamanan sistem, ancaman terhadap keamanan sistem, bagaimana malware menyebar, panduan untuk operasi Windows keamanan sistem, perlindungan firewall dalam Windows, sistem file enkripsi Windows, bagaimana cara menyembunyikan file dan folders, alat atau tools keamanan Windows, sumber daya di internet untuk keamanan komputer. Berikutnya, kita masuk ke slide keamanan sistem atau sistem security. Bila kita lihat, sistem operasi dan aplikasi adalah tempatnya kelemahan keamanan. Karena apa? Ya sangat rentan. Ya bisa dilihat tadi dari slide sebelumnya bahwa sistem operasi Windows sangat rentan diserang oleh malware.
Begitu juga dengan aplikasi, ya. Bila kita download aplikasi sembarangan, game, ya tentunya bisa menjadi tempatnya kelemahan keamanan. Ya, kita tidak tahu apakah aplikasi tersebut benar-benar sudah valid, benar-benar meyakinkan. Ya, ketika kita install bisa saja di dalamnya itu terdapat virus. Terus kemudian vendor perangkat lunak biasanya mengembangkan tambalan untuk mengatasi kekurangan ini. Ya, jadi biasanya jika kita mempunyai sistem operasi Windows, ya kita menggunakan laptop, ya menggunakan PC yang di dalamnya itu ada sistem operasi Windows, ya tentu saja ya di dalamnya itu pasti ada patch, ada kekurangan. Tidak hanya PC ya, tidak hanya laptop yang di dalamnya sudah terinstall sistem operasi Windows atau sistem operasi Mac atau sistem operasi Linux. Bisa saja di dalam handphone kita, ya bisa saja di dalam iPad kita atau tablet kita yang di dalamnya sudah terinstall dengan sistem operasi Android. Tentu saja biasanya ya setiap minggu, setiap 2 minggu atau setiap bulan itu akan meminta perbaikan. Untuk apa sebenarnya? Untuk menutupi tambalan atau patch. Ya biasanya seperti itu. Atau biasanya game-game kita minta diupdate. Tentunya untuk apa? Untuk menutupi patch, ya kelemahan-kelemahan atau bisa mengupdate tambahan-tambahan fitur-fitur baru. Jadi pengguna harus menginstal patch dan mengkonfigurasi file perangkat lunak. Iya, karena vendor sudah menyediakan atau mengembangkan patch-nya ya untuk bisa diupdate. Jadi pengguna juga harus menginstal patch-nya. Ya, harus mengikuti perkembangan ya. Ketika Windows sistem operasinya itu diminta untuk update, ketika kita diingatkan untuk update, ya kita harus mengupdate, segera mengupdate. Untuk apa? Ya untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya dari serangan-serangan virus atau terjadi penyusupan-penyusupan pada sistem. Oleh sebab itu, jika kita sudah menginstal patch, ya sudah mengupdate, tentu saja penyusupan terhadap sistem operasi itu dapat dicegah dengan menerapkan keamanan pada waktu yang tepat, ya waktu update-nya tersebut ya biasanya kita lakukan. Yang berikutnya adalah ancaman terhadap keamanan sistem, threats to system security. Jadi ada beberapa ancaman terhadap keamanan sistem, yaitu ada virus, ada worm, ada backdoor, ada rootkit, ada trojan, ada logic boom. Yang pertama adalah virus. Yang seperti kita tahu ya, virus yang ada di dalam komputer kita, ada dalam sistem operasi, ada di dalam laptop kita, ada dalam PC, ya, ada di dalam tablet kita, ada di dalam handphone kita. Yaitu bukan virus yang sekarang ini sedang merebak ya, virus COVID, bukan. Tapi virus yang dimaksud ini adalah memang virus program komputer ya. Jadi program atau aplikasi yang sudah sengaja dibuat yang mereplikasi dengan menyalin dirinya sendiri ya ke program lain, ke boot store system atau dokumen, dan mengubah, bisa juga merusak file komputer dan aplikasi lainnya. Jadi bisa merusak sistem operasi kita, dokumen-dokumen kita, bisa merusak file-file kita, bisa merusak aplikasi-aplikasi yang lain di dalam laptop kita, di dalam PC kita, di dalam handphone kita. Terus berikutnya worm. Worm ini termasuk bisa dikatakan virus yang menggandakan diri, yang tidak mengubah file tetapi berada di memori komputer dan bereplikasi diri. Jadi worm ini adalah sebenarnya bukan virus yang seperti dikatakan virus COVID yang sekarang ini. Jadi sama aja, worm ini juga adalah sebuah program ya yang memiliki kemampuan ya dalam mereplikasi diri. Ya tujuannya apa sebenarnya? Untuk mentransfer dirinya ke komputer dan memperlambat sistem komputer di dalamnya. Sehingga komputer tersebut tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan berikutnya adalah backdoor. Jadi backdoor ini bisa dikatakan adalah istilah bahwa cara tidak sah untuk mengakses sistem dan melewati mekanisme keamanan. Jadi backdoor ini juga termasuk aplikasi atau perangkat lunak yang memang sudah dibuat ya, program untuk mengakses sistem, untuk mengakses aplikasi atau jaringan tanpa harus melalui proses autentikasi. Jadi backdoor ini secara diam-diam disisipkan sehingga pengguna tidak mengetahui adanya backdoor di dalam sistemnya. Dan akibatnya apa? Akibatnya pembuat backdoor tadi dapat masuk dan mendapatkan hak akses ke dalam sistem, bahkan juga dapat mengakses keseluruhan sistem. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk memasukkan backdoor ke dalam
sebuah sistem. Bisa juga backdoor ini masuk ke dalam sebuah website, seperti melalui tema, bisa juga plugin, atau bisa juga folder yang diupload, atau melalui config. Ya, biasanya plugin, config ini ada di dalam website yang memerlukan plugin-plugin tambahan atau config-config yang mesti diperbaiki, sehingga memerlukan config tambahan yang harus kita download, kemudian kita sisipkan. Bisa juga melalui folder include. Jadi folder include, ya ada file include, terus kemudian ada file plugin, ada file tema, ada file upload, ada file config, yang semuanya itu harus di-download, kemudian kita masukkan ke dalam website kita. Nah, itulah yang kita tidak tahu, yang ternyata di dalam file tersebut itu sudah ada virus-virus yang sudah disisipkan, sehingga secara tidak langsung ternyata si penyerang ya sudah berada di dalam website kita tadi, ya melalui plugin tadi, melalui config tadi, melalui include tadi, dengan leluasa bisa mengakses keseluruhan sistem kita, ya keseluruhan website kita. Nah, ini tujuannya yang lain apa? Ya tujuannya selain dia menyisipkan itu, ya biar data kita bisa dicuri, ya. Dia bisa juga merusak website kita. Ya tadi apa? Menaruh virus tadi. Nah, bisa jadi apa setelah itu? Ya website kita berjalan lambat. Terus kemudian sistem kita berjalan lambat. Nah, itu backdoor. Terus kemudian rootkit. Rootkit adalah jenis malware komputer. Jadi yang dibuat untuk menyembunyikan program atau proses komputer lainnya. Jadi satu set program ya atau utilitas yang memungkinkan seseorang untuk mempertahankan akses tingkat root ke sistem. Jadi ada dua metode utama pada rootkit yang dipasang secara manual biasanya oleh penyerang untuk mendapatkan hak akses root atau admin ke komputer yang ditargetkan secara otomatis melalui perangkat lunak. Jadi rootkit ini setelah dia mendapatkan hak akses admin dengan memanfaatkan kerentanan melalui sistem operasi biasanya, jadi melalui browser, melalui pesan-pesan, dan lain-lain. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan rootkit adalah setelah dia mendapatkan hak aksesnya administrator, itu biasanya menyembunyikan instalasi dan membuat modifikasi pada perangkat lunak biasanya, yaitu rootkit. Terus kemudian dengan Trojan, Trojan adalah program yang tampaknya sah, tetapi bertindak jahat saat dieksekusi. Jadi Trojan adalah sebuah program yang dibuat untuk merusak dan menghapus file yang terdapat pada sistem. Trojan yang terkenal sekarang ini adalah remote access Trojan, data sending Trojan, destructive Trojan, dan lain sebagainya. Terus kemudian bicara mengenai logic boom ya, atau bisa dikatakan bom logika ya. Itu program yang melepas virus atau worm, yaitu satu kumpulan instruksi program ya yang dibuat secara rahasia, dimasukkan ke dalam program sehingga jika pada kondisi tertentu perintah tersebut akan dilaksanakan, dan biasanya efeknya sangat merugikan. Itu logic bomb. Berikutnya adalah mengenai ancaman terhadap keamanan sistem, yaitu berkaitan dengan spyware. Spyware termasuk Trojan dan perangkat lunak berbahaya lainnya, mencuri informasi pribadi dari sistem tanpa sepengetahuan pengguna. Jadi, spyware ya termasuk Trojan dan perangkat lunak berbahaya lainnya mencuri informasi pribadi dari sistem tanpa sepengetahuan pengguna. Dan spyware ini bisa membocorkan data dan informasi dari user komputer. Yang selanjutnya informasi tersebut akan diberikan kepada pihak lain ya atau pihak luar tanpa diketahui oleh user tersebut. Umumnya spyware itu masuk ke komputer karena pengguna biasanya mendownload atau menginstal program dari situs yang tidak disarankan. Ketika dia sudah diinstal, ketika software tersebut sudah terinstall ya, nantinya software tersebut ya, spyware tersebut itu akan memantau komputer penggunanya. Dan akhirnya apa? Spyware sering memakan bandwidth internet ya, Pak, dengan pop-up yang muncul dalam konten. Nah, biasanya hal tersebut membuat koneksi internet terus melambat. Nah, kalau kita bisa lihat ketika kita browsing ya di internet, itu selalu kadang-kadang ya, itu ada pop-up keluar, iklan, dan seterusnya. Nah, itu bisa dikatakan spyware. Jadi,
Untuk mengatasi spyware tersebut, berarti kita harus apa? Mendisable penyimpanan cookies. Ada cookies kan di situ. Biasanya ketika kita buka suatu website, diminta untuk mengenable ya, kita mengklik OK cookies. Nah, akhirnya apa? Cookies tersebut penuh. Cookies tersebut tersimpan di dalam komputer kita. Nah, akhirnya apa? Keluarlah spyware. Ya, yang kita tidak tahu bahwa cookies itu menyimpan spyware. Nah, caranya apa supaya komputer kita tidak terkena spyware tersebut? Kalau bisa disable dengan cara mematikan penyimpanan cookies yang biasanya merupakan tempat spyware tersebut tersembunyi. Gimana caranya? Caranya adalah dengan menekan kontrol ya, berbarengan ya, dengan menekan kontrol shift delete ya. Terus kemudian pilih clear data. Nah, berikutnya adalah keylogger. Jadi keylogger adalah perangkat keras atau program perangkat lunak kecil ya yang memantau dan mencatat setiap penekanan tombol pada keyboard komputer pengguna. Keylogger adalah sebenarnya software pengintip untuk merekam apa saja yang diketikkan oleh pengguna ya dengan keyboard. Nah, jenis apa aja yang direkam oleh keylogger itu biasanya yang direkam itu adalah percakapan di instant message ya, pada program obrolan, dokumen yang telah diakses, aplikasi yang digunakan, cuplikan-cuplikan atau yang pernah kita simpan pada layar atau yang kegiatan-kegiatan yang ada di layar PC kita, komputer kita ya, laptop kita. Terus kemudian aktivitas keystroke ya, waktu kita ngetik dengan keyboard ya. Terus kemudian pengawasan situs web ya dengan konten yang patut dipertanyakan itu akan direkam oleh keylogger. Jadi keylogger itu banyak ya, termasuk tadi apa? Keylogger keyboard ya, terus kemudian keylogger wireless keyboard. Kalau kita pakai keyboard wireless atau mouse wireless itu bisa saja terekam ya oleh keylogger. Nah, yang terakhir adalah password cracking, peretasan kata sandi. Peretasan kata sandi adalah proses mengidentifikasi atau memulihkan kata sandi yang tidak diketahui atau lupa. Jadi password cracking ini proses untuk memulihkan password dari data yang telah disimpan ya oleh sistem komputer. Jadi terus kemudian cracking mencoba membuka sebuah password yang telah terenkripsi dengan menggunakan sebuah algoritma ya dengan cara mencoba semua kemungkinan. Nah, password cracking itu mengacu pada sebuah proses mendapatkan password dari data yang dilindungi dengan password. Banyak metode penyerangan dengan password cracking ini itu menggunakan kriptografi biasanya. Dan sampai saat ini ya penyerangan tersebut ya masih dianggap efektif untuk memecahkan password. Di antaranya itu ada apa? Brute force. Ya, ada dictionary attack, ada rainbow table attack ya, macam-macam. Nah, ini akan dibahas di slide berikut ini ya. Kita lihat. Nah, slide-nya. Jadi, password cracking, peretasan kata sandi adalah proses mengidentifikasi atau memulihkan kata sandi yang tidak diketahui atau lupa. Banyak penyerang-penyerang ya yang menggunakan ya, sebenarnya ini ada beberapa saja yang ditampilkan. Nah, ini adalah cara-cara penyerang untuk menyerang server kita. Ada guessing ya, menebak, mencoba kata sandi yang berbeda-beda sampai berhasil. Dicoba terus ya. Tapi pertanyaannya adalah seberapa lama? Terus kemudian ada brute forcing ya, mencoba kombinasi semua karakter ya sampai kata sandi yang benar ditemukan. Jadi A, B, C, semua password-password ya, gabungan angka, huruf semua ya dicari. Ah, ini benar nggak nih? Ya, ini benar nggak nih ya? Seperti itu. Terus kemudian dictionary attack ya, menggunakan daftar kata yang telah ditentukan sebelumnya. Dia sudah mencoba mendaftar, ya, membuat list password-password ini ya, password 1, password 2, password 3 sampai password 100 ya. Kemudian dicoba-coba. Nah, ini dinamakan dictionary attack ya. Ada lagi, dia memperhatikan seorang mengetik kata sandi ya, dilihat di belakangnya. Nah, ketika di ATM itu hati-hati ya.
Makanya harus ditutupi. Kenapa di ATM itu ada penutupnya biasanya di atasnya yang menghalangi? Supaya apa? Supaya ketika orang mengetik PIN ya, ATM itu tidak kelihatan. Ya, seperti itu. Nah, karena kalau ketahuan ya oleh orang yang tidak berhak, oleh orang yang jahat ya. Nah, ini dinamakan apa? Shoulder surfing. Jadi bisa aja orang yang jahat itu memperhatikan kita mengetik PIN. Ya termasuk tidak hanya di ATM, bisa aja di handphone kita. Itu juga hati-hati. Kita bisa lihat di sekeliling kita dahulu ya sebelum kita memasukkan PIN ya di dalam handphone kita. Ya, termasuk password ya, password e-commerce ya dan sebagainya. Ya, itu harus hati-hati. Nah, berikutnya adalah social engineering. Menipu orang untuk mengungkapkan sandi mereka atau informasi lain yang dapat digunakan untuk menebak kata sandi. Ya, bisa aja ditipu. Nah, caranya apa biasanya? Kalau cowok, ya dirayu dengan cewek. Ya, ceweknya datang, kemudian ceweknya pura-pura kenalan, kemudian si cowoknya kebetulan sedang membuka e-banking ya di dalam laptopnya. Ya, kemudian bisa saja dengan rayuan-rayuan maut si cewek tersebut ya akhirnya kerayu ya dan seterusnya atau pura-pura kenal ya menegur dan sebagainya yaitu cara-cara social engineering. Nah, bila kita lihat pada gambar ya itu ada korban. Korban sebenarnya dia mengkoneksikan ke dalam servernya, tapi itu ada penyusup ya untuk mendapatkan apa passwordnya. Ada penyusup, ada penyerang untuk menyerang mendapatkan passwordnya. Jadi sebaiknya kita harus hati-hati ya terhadap penyerang. Ya, kita harus hati-hati mengamankan password kita terhadap penyerang. Berikutnya adalah bagaimana malware menyebar. Ya, bisa kita lihat di sini ada 3 ya. Pertama bisa melalui lampiran email, kedua melalui memory stick USB, yang ketiga melalui situs web yang terinfeksi. Yang pertama adalah melalui lampiran email. Bila kita lihat sehari-hari, ada saja email masuk ke dalam spam. Dan kita lihat email itu berisi lampiran. Yang kalau bisa kita jangan sampai klik ya. Karena apa? Bisa saja email tersebut berisi malware. Nah, ketika kita klik ya, malware tersebut terinstall ke dalam komputer kita. Dan ini menjadi membahayakan bagi komputer kita. Berikutnya adalah melalui memory stick USB. Ya, bisa saja ketika kita punya USB, terus kemudian kita coba memberikan file kita, ya karena teman kita memerlukan file yang kita punya, ya berupa doc, ya dari dokumen Microsoft Word, ya atau yang lainnya, ya file-file yang lainnya. Nah, kemudian ketika kita sudah menghubungkan, mencolokkan USB kita tersebut ke dalam komputer teman kita, atau laptop teman kita, atau PC teman kita, bisa saja yang kita tidak tahu bahwa laptopnya, PC-nya itu sudah terkena virus. Dan kemudian masuk ke dalam USB kita. Dan akhirnya apa? Virus tersebut mencoba membuat file autorun dan ekstensi INF ya, yang merupakan sistem tersembunyi dalam file yang hanya bisa di-read ya. Saat kita membuka punya kita lagi, mencolokkan USB kita di dalam laptop kita sendiri ya, maka file autorun tadi itu akan aktif masuk ke dalam sistem yang ada di laptop kita. Seperti itu. Jadi bisa saja pindah ya dari laptop atau PC orang lain ke USB kita, terus kemudian masuklah ke dalam laptop kita ketika USB tersebut ya dipindahkan ke dalam laptop kita. Nah, berikutnya adalah melalui situs web yang terinfeksi.
Bisa saja ketika kita mengunjungi situs, situs tersebut sudah mempunyai program tertentu yang akhirnya menyusupi laptop kita atau sistem yang ada di laptop kita. Yang akhirnya apa? Dilakukan penginstalan ya ke dalam sistem kita. Ya, apa yang diinstal? Perangkat lunak yang berbahaya yang kita tidak tahu, yang dirancang untuk mencuri informasi pribadi yang ada di dalam komputer kita. Kadang-kadang ketika kita klik, ya, kalau memang sistem komputer kita bagus, ya, ada firewall-nya, Windows Defender-nya, ya otomatis dia akan memberikan informasi bahwa situs tersebut berbahaya, ya, dan tidak layak untuk dikunjungi. Ini adalah contoh, ya, dari bagaimana malware menyebar. Ya, bisa kita lihat di dalam email kita biasanya masuk ke dalam spam. Nah, ada pesan seperti ini, dan ini kalau bisa jangan diklik karena berbahaya. Bisa jadi si penyerang itu mengirimkan virus ya ke dalam pesan tersebut. Kemudian ketika kita klik, dia akan otomatis menginstal ke dalam sistem kita. Dan akhirnya sistem kita akan terkena virus tersebut. Nah, untuk yang berikutnya adalah aplikasi ya. Di sini tadi ada autoran NF ya, bahwa aplikasi tersebut kelihatannya bagus. Nah, yang jadi berbahaya ketika kita klik exe-nya, kemudian kita lakukan penginstalan. Dan ini sudah masuk autoran information-nya, nah INF-nya nih. Sehingga nanti akan mengenai ya ke dalam sistem kita. Jadi nanti ini otomatis akan masuk ke dalam sistem kita ketika file exe-nya ini diinstal. Nah, berikutnya adalah biasanya bagaimana malware menyebar itu melalui download. Ya, melalui download ketika kita mengunduh perangkat lunak di Play Store, ya, mengunduh musik, ya, mengunduh foto, mengunduh video, ya, mungkin juga situs web yang tidak terpercaya, ya, kita bisa unduh. Wah, cari semua. Ada file menarik nih. Ini ada aplikasi-aplikasi menarik nih. Ini ada virus, ada program-program menarik nih. Ada game-game menarik nih. Sehingga apa? Ya, ketika kita mengunduh dari situs web yang tidak percaya, itu menyebabkan bisa jadi file-file tersebut ya itu sudah dimasuki atau disisipi oleh virus, worm, trojan, dan lain-lain. Nah, sejumlah besar aplikasi malicious itu tersedia di internet dengan deskripsi yang dapat menipu pengguna agar mendownload. Ya, jadi sejumlah besar aplikasi malicious tersedia di internet dengan deskripsi yang dapat menipu pengguna ya agar mendownloadnya. Nah, kayak gitu. Jadi tadi ya perangkat lunak Play Store, terus kemudian ada musik, ya kita download musik MP3 ya, MP4 atau mendownload video, film, ya, foto, ya. Yang semua itu bisa aja dari situs web yang tidak terpercaya dan menyebabkan nantinya ya sistem kita terkena ya, terinfeksi oleh virus, worm, dan trojan tersebut ya yang sudah disisipkan. Jadi sejumlah besar aplikasi malicious tersedia di internet dengan deskripsi yang dapat menipu pengguna agar mendownloadnya. Nah, bisa aja melalui fake virus. Wah, kita lihat, wah ini virus terbaru nih ya, antivirus 2019, 2020. Nah, kalau contoh di sini adalah antivirus 2009. Adalah antivirus palsu yang melakukan pemalsuan pemindahan sistem dan menunjukkan virus tidak ada di sistem. Udah di-download, loh kok nggak ada? Jadi fake virus, ya, fake antivirus, ya. Yang akhirnya apa? Ketika kita mengklik tombol register, ya, atau scan, maka otomatis kita juga akan mengunduh malware ke sistem. Masuklah malware tersebut ke dalam sistem kita. Jadi malware, bagaimana malware menyebar? Ya, melalui download, melalui fake antivirus. Berikutnya bagaimana malware menyebar? Ya, berbagi file melalui jaringan ya. Berbagi file ya melalui jaringan peer to peer ya, P2P ya, memungkinkan berbagi
musik, audio, gambar, dokumen, dan program perangkat lunak antar dua komputer melalui internet atau file sharing ya. Jadi dengan jaringan peer-to-peer tadi di-share ya, yang akhirnya bisa mengandung risiko keamanan. Ya bisa aja ada virus, spyware, dan perangkat lunak berbahaya lainnya. Jadi si penyerang dapat aja membagikan malware lewat aplikasi-aplikasi tersebut ya. Seperti itu. Berikutnya adalah panduan untuk keamanan sistem operasi Windows. Ya. Contoh di sini adalah untuk Windows 10 ya. Kunci sistem saat tidak digunakan. Ya, sebaiknya kunci sistem saat digunakan. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menekan tombol Windows dan L secara bersamaan untuk mengunci sistem. Akhirnya ya akan terkunci sistem Windows kita. Ya ini lock ya. Atau dengan tekan Ctrl Alt Del ya, kemudian klik lock ya. Atau dengan cara klik ya. Klik ya pada gambar ini terus kemudian lock. Sama aja ya, ini juga klik terus kemudian lock ya. Ini untuk Windows 10 ya. Jadi kebetulan yang saya contohkan ini adalah Windows yang digunakan saat ini, yang kebanyakan sistem operasi sekarang sudah menggunakan Windows 10. Nah, berikutnya adalah buat kata sandi pengguna yang kuat ya. Jadi untuk menghindari penyerangan-penyerangan terhadap sistem operasi kita, itu sebaiknya kita buat kata sandi pengguna yang kuat ya. Yang pertama kita masuk ke dalam kontrol panel. Caranya adalah pada bagian search ya, lambang kaca pembesar ini, kita klik aja kontrol panel, terus kemudian kita klik ya, masuklah ke dalam kontrol panel. Terus kemudian kita pilih user account. Ya, gambar ini seperti ini kita klik, terus kemudian bisa kita buat kata sandi yang kuat ya. Kalau bisa kata sandinya lebih dari 8 karakter ya. Jadi gabungan angka dan huruf ya, dan karakter khusus biasanya. Itu akan lebih aman ya. Dan kalau bisa password tersebut ya sulit untuk ditebak ya, mudah untuk diingat. Nah, seperti itu. Sulit untuk ditebak, mudah untuk diingat. Nah, itu password yang baik seperti itu ya. Dan berikutnya adalah konfigurasi Windows Firewall di Windows 10 ya. Jadi supaya sistem operasi kita aman ya, itu sebaiknya kita menggunakan Windows Firewall, dan cara mengkonfigurasinya adalah seperti ini ya. Pada bagian kata pembesar ya, klik Windows Security ya, atau ketik Windows Security ya. Pada kata pembesar ya, ketik Windows Security. Kemudian kita klik Windows Security, akan tampil seperti ini ya jendelanya. Jadi security at glance ya. Security at a glance. Nah, di bagian firewall dan network protection bisa kita klik. Ya, nanti akan tampil jendela berikutnya yaitu Windows Security, di mana ya di atasnya itu ada kalimat firewall and network protection, dan ada 3 network ya konfigurasi. Yang pertama adalah domain network, yang kedua adalah private network, yang ketiga adalah public network. Silahkan ini diatur firewallnya ya. Nah, jika mau aman ya, sebaiknya mengikuti instruksi seperti ini ya. Firewall itu selalu on ya. Firewallnya selalu on. Yang berikutnya adalah mengenkripsi file EFS ya di Windows 10 ya. Ini ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah untuk mengenkripsi file EFS di Windows 10. Pada file yang akan kita enkripsi, kita klik kanan, terus kemudian pilih Properties. Terus kemudian akan tampil jendela contoh Properties ya. Terus kemudian kita klik Advance. Ketika kita klik Advance ya dan pilih tab General, itu akan tampil jendela seperti ini ya. Ini kebetulan nama filenya adalah contoh. Terus kemudian kita klik tombol Advance ya. Dan berikutnya akan tampil
encryption warning. Ya, kita klik encrypt the file and its parent folder. Ya, ini disarankan, recommended ya. Terus kemudian berikutnya adalah ya, klik OK. Ini akan tampil jendela confirm attribute change ya. Kita pilih apply change to this folder, subfolder and files. Jika sudah, kita klik OK ya. Terus kemudian akan tampil seperti ini. Terus kemudian jika sudah, kita klik OK. Next, berikutnya ya, alat keamanan Windows atau Windows Defender. Ya, jadi yang terakhir adalah selain dengan firewall, kita juga bisa mengamankan dengan Windows Defender. Perbedaan antara firewall dengan Windows Defender adalah kalau firewall ya atau Windows Firewall itu adalah antivirus yang berbentuk program ya, yang otomatis sudah terpasang di sistem Windows ya. Masing-masing laptop dan PC ya memiliki alamat IP. Jika ada pengguna lain yang mengetahui alamat IP dari laptop dan PC kita tersebut ya, pengguna lain tersebut dapat mencuri data penting ya, atau dapat melihat file-file kita yang ada di PC kita atau laptop kita. Ya, Windows Firewall memiliki fungsi utama itu melindungi IP ya dari user atau pengguna lain. Nah, kalau Windows Defender itu adalah sebenarnya sama seperti Windows Firewall ya. Windows Defender jadi merupakan antivirus yang berbentuk program. Windows Defender merupakan pengganti dari Microsoft Security Essential. Memiliki fungsi untuk melindungi sistem kita, ya, sistem operasi kita ya dari spy, ya, malware dan atau perangkat-perangkat program-program pengintai. Dan keduanya itu ya dari firewall dan Windows Defender itu memang aplikasi atau program bawaan dari Windows dan keduanya memiliki peran yang tidak kalah dengan antivirus lainnya. Dan ketika diinstal antivirus yang baru, tidak akan terjadi bentrok antara Windows Defender dengan antivirus. Ya, kelebihannya ya Windows Defender ini itu selalu up to date ya dan membersihkan antivirus dengan baik ya dan selalu aktif untuk memberikan peringatan seperti itu ya. Ini kelebihannya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih sudah menonton video pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.